Baiklah, kita sudah mendengarkan 3 pembicara pada pagi ini, dan kita sudah mempunyai beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan ada yang sudah dijawab. Pertanyaan untuk Prof. Mulyadi ada 2 pertanyaan, itu juga pertanyaan untuk Dr. Herlina, dan pertanyaan untuk Dr. Anissa. Mungkin Prof. Mulyadi akan menambahkan terhadap pertanyaan dari Dr. Suryadi Umar yang menanyakan mengenai bagaimana dan tindakan apa yang kita lakukan untuk memastikan ini ada PDA pada bayi baru lahir. Silakan Prof. Mulyadi. Ya, terima kasih Dr. Ria. Terima kasih Dr. Suryadi yang sudah bertanya. Jadi kalau kita lihat bayi baru lahir, ya, itu semuanya pasti ada PDA. Tapi namanya bukan PDA, namanya DA. Ya, jadi pernah waktu itu saya cek itu. Nah, biasanya DA itu menutup 100% pada hari ketiga. Ya. Nah, kita harusnya tuh mengatakan PDA itu setelah 3 hari. Ya. Nah, kalau kita ketemu DA pada saat lahir, ya kita hanya kasih tahu orang tuanya, ya masih ada yang terbuka, tapi kita harus pantau sampai 3 hari. Nah, kalau sampai 3 hari tidak ada atau menutup, baru kita bilang PDA. Nah, bagaimana secara klinis? Nah, kalau bayinya bagus, ya minumnya bagus, nggak ada masalah, ya kita hanya bilang ke orang tuanya bahwa pada saat bayinya tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan mengatakan tidak ada PJB. Nah, kadang-kadang kan kita kan cepat-cepat bilang tidak ada PJB. Nah, nanti begitu umur 2 bulan datang dengan gagal jantung, ya, atau dia sering ke dokter lain, tuh, sering tuh. Jadi misalnya pada lahir ditolong oleh dokter A bilang anaknya sehat, ya. Nanti begitu umur 2 bulan dia kontrol ke dokter B bilang ada PDA. Nah, orang tua nanya PDA apa? Kelainan bawaan. Nah, kenapa kok dokter yang pertama bilang enggak? Nah, itu sering timbul masalah, ya. Jadi jangan mengatakan tidak ada PJB kalau hanya tidak meninggalkan murmur. Jadi kita tetap pantau sampai umur 2 bulan, ya. Kalau tidak ada murmur, tidak ada keluhan, baru kita bilang sehat. Itu Dr. Ria. Makasih. Ya. Terima kasih Prof. Mul. Ya. Untuk pertanyaan dari Dr. Evi, mungkin Prof. Mul mau menambahkan juga. Ya. Bayi lahir seksio, cukup bulan, awal lahirnya itu aktif, Apgar skor bagus, tidak biru, tidak ada mermer, tapi 1 jam kemudian tampak sianosis dan diberi oksigen 1 liter, tapi saturasi tetap tidak naik. Nah, kemungkinan penyakit jantung bawaan sianotik apa ini, Prof? Mungkin Prof bisa menambahkan lagi di sini, silakan. Oke, ya terima kasih Dr. Evi, ini yang khas, ya. Jadi ini khas pada duct dependent. Jadi artinya PJB kompleks yang aliran darahnya tergantung pada PDA. Nah, kenapa waktu lahir dia seperti bayi sehat? Karena pada saat itu PDA-nya masih terbuka, ya, DA-nya masih terbuka, sehingga aliran darah ke paru masih cukup, nggak kelihatan klinisnya anaknya bagus. Tapi dengan bertambahnya waktu, dengan mengecilnya PDA, mulai aliran darahnya kurang, mulai dia biru. Nah, di sini letak kita, ya. Jadi jangan buru-buru memberikan oksigen, ya. Nah, kalau mau oksigen itu hanya untuk tes, ya, untuk tes, namanya uji oksigen. Jadi kita cek dulu tekanan, jadi PaO2-nya dicek, ya. Sebelum dikasih oksigen dicek PaO2, kemudian kita kasih oksigen. Kalau dengan diberi oksigen PaO2-nya naik signifikan, ya, nah itu kelainan paru. Ya, nah terusin oksigen. Tapi kalau dengan oksigen tidak ada kenaikan signifikan pada PaO2, itu ada kemungkinan 2. Bisa PPHN, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Indah, ya. Bisa PJB kompleks, ya, duct dependent. Nah, itu nanti diambil darah di preduct itu di arteri radialis kanan, ya. Kemudian postduct itu gas darah di femoralis. Lihat kalau ada beda PaO2 yang 10-15, ya, misalnya PaO2 di radialis, itu artinya PPHN, terusin oksigen. Tapi kalau nggak ada beda, itu artinya PJB kompleks, berhenti, ya, berhenti oksigen. Nah, kalau lebih bagusnya di echo. Tapi kalau nggak ada echo, nah kalau di yang jelas tuh kita jangan memberi oksigen. Nah, kalau di tempat yang ada prostaglandin, nah kita boleh berikan prostaglandin. Seperti misalnya kalau di Malaysia dia kasih prostaglandin karena memang di sana tuh prostaglandin ada, ya. Nah, cuman di kita yang di tempat yang terbatas, minimal kita jangan percepat PDA menutup. Jadi jangan diberi oksigen. Nah, tinggal kita beri ke orang tua.
beri edukasi ke orang tua, ini kelihatan ada kelainan jantung, ya. Nah, kita berikan alternatif, ya. Ini harus dirujuk, ya, karena dia perlu obat. Yang kedua mungkin perlu tindakan segera. Tapi jangan memberikan buru-buru memberi oksigen dengan jumlah yang banyak. Ini akan merangsang PDA akan menutup, ya. Kemudian bayinya bisa makin jelek, ya, bisa meninggal. Begitu Dokter Ria. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Mul. Jadi oksigen pada pasien dengan PDA itu memang kita harus hati-hati ya Prof ya. Ya. PDA sendiri memang adalah suatu kelainan jantung yang memang di satu sisi itu memang harus ditutup, tapi pada penyakit jantung bawaan yang lain justru PDA harus kita pertahankan. Begitu ya Prof. Mul ya? Ya, ya. Baik, selanjutnya kita ke Dr. Herlina. Ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Herlina. Yang satu sepertinya sudah dijawab mengenai apakah pemeriksaan trombosit dapat digunakan untuk menyingkirkan atau untuk menentukan PDA ini di kemudian hari bisa menutup atau tidak. Silakan Dr. Herlina kalau ada yang masih mau ditambahkan. Terima kasih Dr. Ria. Memang saya sudah menjawab di chat, tapi yang ingin saya tambahkan bahwa memang telah banyak penelitian, tulisan meta-analisis dan systematic review yang melihat korelasi antara turunnya atau rendahnya nilai trombosit pada bayi-bayi dengan angka kegagalan daripada penutupan duktus sendiri atau terjadi terbukanya kembali duktus tersebut. Tadi ada 3 faktor yang berkontribusi untuk tetap patensi duktus tersebut, bahwa fisiologi yang dihubungkan dengan nilai trombosit yang rendah berkorelasi positif dengan tetap terbukanya duktus arteriosus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Dokter ya. Ya, terima kasih Dr. Herlina. Masih untuk Dr. Herlina ya. Bagaimana dengan pemberian paracetamol atau ibuprofen pada bayi-bayi prematur? Ini pertanyaan dari Dr. Dr. Herlin. Silakan Dr. Herlina. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sampai tahun terakhir ini bahwa pemberian ibuprofen ataupun paracetamol pada bayi-bayi prematur itu memberi angka penutupan yang efektivitasnya hampir di atas 90%. Tetapi pada bayi-bayi yang matur, angka itu jauh lebih rendah, bahkan kalaupun 4 siklus kita berikan, penelitian terakhir itu angka penutupannya tidak signifikan yang diharapkan dengan apa tujuan utama dari penelitian yang sudah mereka lakukan. Itu Dr. Eria. Ya. Baik, Dr. Herlina, ini masih pertanyaan dari Dr. Evi Kusnandar terkait dengan pemberian ibuprofen, dosis dan berapa lama kita berikan? Beberapa buku, beberapa literatur dan beberapa penelitian mereka memakai ibuprofen bukan oral tapi IV yang diberikan 10 mg per kg pada hari pertama, kemudian diikuti sampai hari kelima adalah 5 mg per kilogram berat badan bayi. Tetapi mungkin Prof. Mul atau Dr. Anissa bisa menambahkan, karena kita tidak mempunyai ibuprofen IV, penelitian di Jepang itu mereka memakai IV, kita di Indonesia selalu memakai ibuprofen oral. Tetapi kelihatannya kita harus memprepare benar-benar tentang efek samping untuk ibuprofen itu dalam hal belum maturnya daripada biokimia atau fisiologis hati. Mungkin saya minta tambahan dari Prof. Mul atau Dr. Anissa tentang ibuprofen ini, karena beberapa literatur dan jurnal mereka tidak memakai oral. Para peneliti itu memakai ibuprofen IV. Ya, makasih Dr. Helena. Mungkin saya tambahin, memang beberapa obat-obat untuk PDA pada prematur itu kalau di luar itu semua IV ya, karena yang pertama bayi prematur itu kan nggak dikasih minum, dikuasaikan. Nah, cuman di kita ini kan barang-barang itu tidak ada. Nah, jadi adanya semuanya oral, itu juga ibuprofen juga oral, indometacin juga oral. Nah, kalau kita lihat di buku itu ada yang memberikan tadi 5 hari itu indometacin ya.
Kalau ibuprofen itu kalau lihat itu hanya 3 hari. Jadi yang pertama 10 per kilo, hari kedua 5 mili per kilo, hari ketiga 5 mili per kilo. Nah, tapi kita sekarang beruntung ada obat paracetamol IV. Dulu juga paracetamol kan oral. Nah, Dr. Rizky waktu itu bikin penelitian, kalau nggak salah Dr. Rizky ya, membandingkan paracetamol dengan yang lain dan efektifnya sama ya. Jadi kalau memang bayinya tidak bisa dikasih minum, ya kasih yang paracetamol, yang IV. Tapi kalau dia bisa minum, boleh dicoba pakai ibuprofen ya, karena kita punya produk Prodis ya dari Kamas. Nah ya, jadi boleh nanti pakai produknya Kamas, ibuprofen oral. Baik, itu aja. Makasih, Dr. Ria. Makasih, Prof. Mul. Ya. Terima kasih, Prof. Mul dan Dr. Herlina. Selanjutnya, ini masih banyak pertanyaan ya, karena memang PDA pada bayi prematur ini kasus yang banyak kita jumpai dan menarik. Pertanyaan berikut ini untuk Dr. Anissa. Dr. Anissa, berdasarkan penelitian dari Kleeman et al., apakah bila kita temukan bayi ekstrim preterm dengan PDA signifikan dan sulit diekstubasi, yang kita pikirkan penyebabnya karena PDA-nya, dan bayi ini sudah berusia 2 bulan. PDA-nya harus segera ditutup untuk mencegah morbiditas atau mortalitas, pakan Mars ditutup demikian, Dr. Anissa. Ini pertanyaan dari Dr. Ahmad Kautsar. Silakan, Dr. Anissa. Terima kasih, Dr. Yanova. Ini sahabat saya, Dr. Ican. Jadi memang kalau semakin muda usia gestasi dan semakin kecil berat lahirnya, kemungkinan PDA untuk menutup itu 50% di atas usia 30 hari. Jadi kalau memang kondisinya sulit ekstubasi dan ekstrim prematurity, dengan kriteria klinis maupun ekokardiografi memenuhi DAP hemodinamik signifikan, saya pribadi akan menyarankan untuk menutup, baik mulai dari farmakologi maupun langsung ke ligasi PDA. Seperti itu, Dr. Yanova. Ya, terima kasih, Dr. Anissa. Pertanyaan berikutnya ya dari Dr. Lili. Tolong dijelaskan tentang pemantauan PDA, terutama pada bayi ekstrim prematur segera setelah lahir. Usia berapa jam sejak lahir harus dilakukan echo dan kapan diulangnya mengingat risiko komplikasi dari perdarahan intrakranial, perdarahan paru, dan nek. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Yanova. Terima kasih Dr. Lili Runjan untuk pertanyaannya. Dari guru saya ini Dr. Lili. Jadi memang karena belum ada konsensus internasional mengenai parameter echo dari DAP hemodinamik signifikan maupun timing kapan pemeriksaannya, namun kalau kita lihat bagian yang munculnya morbiditas jangka pendek dan jangka panjang, dan dari beberapa jurnal memang ada yang melakukannya berkala, yaitu saat baru lahir 0 hari, kemudian 1 hari, kemudian 3 hari, dan yang terakhir 7 hari. Mungkin yang bisa saya sarankan seperti itu, Dr. Lili, karena memang belum ada konsensus internasionalnya atau guideline resminya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan di bawah mengenai kalau memakai ventilasi non-invasif tapi 21%, toleransi minum baik, kenaikan berat badan baik, apakah harus di-treat? Karena kan juga mengingat efek sampingnya, namun juga takut terjadi morbiditas. Karena ini tidak ada data usianya berapa hari dan seberapa kecil berat lahir maupun usia gestasi, ini mungkin harus case by case ya. Jadi kalau misalnya sangat kecil sekali dan sudah usia 2 minggu misalnya belum menutup dan secara ekokardiografi dan klinis signifikan, saya rasa tetap ada tempatnya untuk diterapi dimulai dari farmakologis, Dr. Lili. Seperti itu, sambil kita pantau, kita harus punya baseline biasanya mulai dari DPL,
kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, AGD, dan lain sebagainya. Seperti itu, Dr. Yonova, mungkin di sesi berikutnya akan lebih detail dijelaskan mengenai tata laksana. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Anissa. Kita nanti masih ada sesi kedua, dan nanti sesi kedua memang menitik beratkan pada tata laksana, baik tata laksana farmakologik maupun tata laksana transkateter closure. Berikutnya ini ada pertanyaan yang terkait dengan scoring, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Anissa. Bagaimana aplikasi penggunaan simple scoring tadi di setting terbatas, maksudnya di setting fasilitas terbatas ya. Usia berapa kita skor bayinya, bagaimana tindak lanjut dari hasil skor atau terapi jika bayi belum bisa kita echo. Silakan Dr. Anissa. Baik, terima kasih Dr. Ria. Memang ini penelitian baru, publikasi bulan Maret 2021. Pada penelitian ini, scoring ini digunakan selama 72 jam pertama. Dan untuk cut-off-nya memang di slide saya tadi sudah ditampilkan antara 6 sampai 8,5 ya. Jadi mungkin kita bisa gunakan cut-off tertinggi yaitu 8. Dan kembali lagi saat seorang bayi lahir kan kita lakukan pemeriksaan fisik dan juga kita lakukan pemeriksaan screening pulse oximetry untuk menyingkirkan apakah ada PJB kritis atau tidak. Mungkin kombinasi seperti itu bisa membantu teman-teman di fasilitas terbatas yang khawatir apakah ini ada PJB kritis ataukah ada PPHN ataukah memang DAP dengan hemodinamik signifikan. Seperti itu Dr. Yanova, memang ini scoringnya masih baru dan belum banyak diadopsi. Ya, terima kasih Dr. Anissa untuk penjelasannya. Tadi ada beberapa pertanyaan mengenai ibuprofen, dan Dr. Lili dari Solo ini mengatakan bahwa sudah ada ya ibuprofen intravena, tapi kalau di tempat lain saya tidak tahu. Silakan Dr. Lili, ingin menambahkan. Kalau di tempat saya di Palembang itu kita belum menggunakan ibuprofen intravena. Kalau kami masih menggunakan bahkan yang ibuprofen oral, dan hasil terapinya juga sama efektifnya. Bukan sama efektifnya, pada waktu itu kami melakukan penelitian dibandingkan dengan ibuprofen, dibandingkan dengan paracetamol, dan efektifnya sama menggunakan yang oral. Karena yang intravena juga mungkin belum merata penyediaannya di daerah-daerah dan juga biayanya menjadi lebih mahal. Bagaimana ini tanggapannya ini, Prof. Mulyadi? Ya, memang saya juga lihat beberapa ya, ada baru ya, artinya dosis yang ditulis di buku itu ada dosis intravena. Jadi kalau memang ada ya silakan dicoba ya. Jadi silakan dicoba dengan dosis hari pertama 10 mg per kilo per hari, kemudian hari kedua ketiganya dosis setengahnya, 5 mili per kilo per hari. Kalau misalnya ada paracetamol ya, itu juga bisa dicoba. Nah waktu itu sudah diteliti oleh Dr. Rizky, paracetamol dengan ibuprofen sama efektifnya dalam menutup PDA. Jadi boleh ada alternatif. Cuma memang obat-obat itu nggak semua tempat ada. Itu aja Dr. Ria. Di Palembang nggak ada Dr. Ria ya. Ya, kita masih menggunakan yang oral. Ya, yang kalau paracetamol injeksi ya. Ada. Ya memang di kita di Indonesia ini kan tidak ada rotan akar pun jadi ya. Sama seperti prostaglandin ya. Kita kan sebut-sebut obat utamanya prostaglandin, tapi prostaglandin itu nggak ada ya. Nah, memang ada di sini yang dijual di black market. Ya, black market itu artinya obatnya asli tapi dia beli langsung dari luar. Beda sama dulu yang palsu. Ada vaksin palsu, itu memang palsu. Tapi prostaglandin yang dijual oleh black market itu obatnya asli. Cuman nggak terdaftar di POM. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan, masih kaitannya juga dengan terapi, meskipun ada di sesi 2, tapi mungkin tidak ada salahnya kalau Prof. Mul ingin menambahkan pertanyaannya. Apakah jika pasien minta pulang paksa sedang dalam pemberian paracetamol injeksi, apakah bisa kita lanjutkan dengan ibuprofen oral? Nah, saya kira hampir sama jawabannya ya, Prof. Ya. Silakan, Prof. Ya, itu ya. Jadi kalau yang namanya pulang paksa kan kita nggak bisa
Tapi ya harusnya ya sebagai dokter itu harus bisa mengedukasi. Kita kan nggak boleh nyalain pasien ya. Jadi biasanya kalau pasien nggak kontrol pulang pasien itu artinya dokternya yang kurang bisa menjelaskan. Ya. Tapi kalau pasiennya maksa ya udah ya nggak ada pilihan ya boleh ya dicoba-coba aja gitu ya. Cuma memang di literaturnya nggak ada tuh. Nah biasanya gini kita kasih satu curse ya, misalnya satu ini. Kalau dia 2 kali nggak menutup, baru kita ganti dengan obat yang lain. Bisa. Misalnya kita kasih 2 kali ibuprofen, nggak menutup, boleh kita coba sekali lagi dengan obat yang lain. Kalau nggak bisa lagi, baru kita dikasih. Ya. Tapi kalau diganti-ganti itu, di literatur nggak ada. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Mul. Baiklah para peserta seminar online, kita akhirnya sampai pada akhir acara ilmiah pada sesi ini. Semua pertanyaan saya kira sudah terjawab. Ada beberapa pertanyaan tapi masih berkaitan dengan dosis dan mengenai terapi, saya kira itu akan bisa dijawab nanti di sesi kedua. Topik yang disampaikan pada pagi ini memang sangat bermanfaat dan semoga menambah ilmu para dokter sekalian, juga akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup bayi-bayi prematur yang lahir dengan PDA. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi ini, Prof. Mulyadi, Dr. Herlina, Dr. Anissa, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru besar, para senior, dan juga teman-teman sejawat dokter di seluruh Indonesia yang sudah senantiasa mengikuti sesi pertama seminar online kardiologi pada pagi ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada sesi pertama ini. Kita akan berjumpa pada sesi kedua setelah berikut ini. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ria dan para narasumber. Diskusi yang sangat menarik di sesi yang pertama. Semoga peserta masih antusias mengikuti seminar ini.